Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Libera, NPM 10121062 dari kelas C5, mahasiswa Universitas Teknologi Digital. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Komunikasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai komunikasi bisnis, komunikasi internal, dan komunikasi eksternal. Tapi sebelumnya, Alma mau tanya dulu nih ke teman-teman semua. Apa udah ada yang tahu yang dimaksud dengan komunikasi bisnis, komunikasi internal, ataupun komunikasi eksternal? Mungkin dari teman-teman semua ada sebagian yang udah tahu ya mengenai 3 hal tadi. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, yuk kita bahas bareng-bareng di video ini. Jadi, kita langsung saja ke videonya. Dalam dunia bisnis, baik yang berskala kecil, menengah, maupun besar, orang-orang yang terlibat di dalamnya, yaitu para pelaku bisnis, tidak terlepas dari yang namanya komunikasi. Maka, bagi mereka, komunikasi merupakan faktor yang sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi. Berbagai macam media komunikasi konvensional dan elektronik yang ada dapat digunakan untuk menyampaikan pesan bisnis. Komunikasi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu komunis, yang berarti sama. Komuniko, komunikasio, atau communicare, yang berarti membuat sama, atau make to common. Komunikasi merupakan aktivitas manusia yang sangat penting dan dapat diartikan sebagai pertukaran informasi yang terjadi dalam sebuah lingkup. Jadi, komunikasi terjadi bukan hanya di dalam kehidupan organisasi, namun juga dalam kehidupan manusia secara umum. Karena kita semua berinteraksi dengan sesama dengan cara melakukan komunikasi. Komunikasi bergantung pada kemampuan kita untuk memahami satu dengan yang lainnya. Karena secara sederhana, komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antara penyampai pesan dan orang yang menerima pesan. Pada dasarnya, ada 2 bentuk dasar komunikasi yang biasanya digunakan dalam dunia bisnis, yaitu yang pertama, yaitu komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain, baik secara tertulis maupun secara lisan. Contohnya, perusahaan kita membuat dan mengirimkan surat pengantar kepada perusahaan lain. Yang kedua, yaitu bentuk komunikasi nonverbal, merupakan bentuk komunikasi yang dengan menggunakan gerakan-gerakan tubuh atau body language sebagai alat komunikasi. Contohnya, yang pertama, kita mengerutkan dahi untuk menunjukkan sedang berpikir keras. Lalu ada pula yang kedua, menggelengkan kepala untuk menunjukkan tanda tidak setuju. Dalam berkomunikasi, biasanya ada beberapa pesan yang tidak dapat diterima atau tidak dapat dimengerti oleh para penerima pesan, sehingga terjadilah kesalahpahaman. Kesalahpahaman tersebut yaitu terjadi karena adanya masalah dalam menyampaikan pesan, baik dari segi bahasa, dalam pengembangan pesannya, maupun karena hal lain. Maka, sebagai penyampai pesan, ada baiknya sebelum pesan tersebut disampaikan, kita harus mempelajari dulu nih bagaimana audiens atau si penerima pesan dengan cara atau teknik berkomunikasinya, agar pesan yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik oleh para penerima pesan atau audiens kita. Komunikasi terbagi menjadi 2 macam, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Yang pertama, kita akan membahas mengenai komunikasi internal. Komunikasi internal secara sederhana adalah komunikasi yang terjadi dan dilakukan oleh para pihak internal ataupun anggota dalam organisasi, baik yang dilakukan secara formal maupun non-formal. Adapun contohnya yaitu yang pertama ada rapat, yang kedua komunikasi antara atasan dan bawahan mengenai pekerjaan, dan komunikasi lainnya yang terjadi dalam suatu perusahaan ataupun organisasi. Komunikasi internal dalam suatu organisasi memang sedikit berbeda dengan komunikasi sehari-hari yang kita lakukan, di mana lebih banyak aspek komunikasi formal dan tertulis yang diterapkan. Tetapi bukan berarti tidak ada bentuk komunikasi secara lisan dan non-formal yang terjadi dalam organisasi ya. Misalnya saja, pemberitahuan melalui email, memo dari atasan, surat pemberitahuan, peraturan yang dibuat oleh perusahaan, ataupun papan pengumuman.
Adapun tujuan dasar dilakukannya komunikasi internal dalam suatu organisasi adalah sebagai alat dan sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi sekaligus juga menjelaskan mengenai peraturan dan kebijakan yang berlaku dalam suatu organisasi. Yang kedua, bisa juga dijadikan sebagai cara untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman yang mungkin terjadi dalam organisasi, serta bisa mempercepat penyelesaian konflik yang muncul dalam organisasi tersebut. Selain itu, komunikasi internal juga sebagai sarana dan media dalam penyampaian aspirasi maupun keinginan para pihak internal terhadap organisasi secara keseluruhan, maupun penyampaian dari pihak yang memiliki tingkat lebih rendah ke tingkatan yang lebih tinggi mengenai harapan atas organisasi. Beberapa media yang dapat digunakan untuk komunikasi internal adalah majalah dinding atau mading, majalah, surat, email, internet, presentasi, face-to-face, survei, dan koran. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi yang terjalin antar organisasi maupun masyarakat dalam berbagai macam bentuk. Dalam melakukan sebuah komunikasi dengan publik eksternal harus disampaikan secara informatif dan juga persuasif. Secara persuasif, komunikasi dapat dilakukan atas dasar membangkitkan perhatian komunikan atau publik sehingga timbul rasa tertarik. Publik eksternal adalah publik yang berada di luar organisasi, seperti pers, pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas, dan lain sebagainya. Publik eksternal bisa kita katakan sebagai publik atau masyarakat. Terdapat beberapa tujuan dari komunikasi eksternal, yaitu menjalin hubungan baik dengan publik eksternal, sebagai penyambung lidah atau perantara dengan pihak luar organisasi, serta guna menyeleksi komunikasi eksternal. Dalam melakukan komunikasi eksternal ini, terdapat beberapa macam media yang dapat digunakan, yaitu ada berupa bakti sosial, brosur, pameran, poster, konferensi pers, dan lain sebagainya. Selain yang sudah dibahas tadi, dalam melakukan komunikasi eksternal ada juga yang disebut sebagai public relation atau kita biasa menyebutnya PR. Public relation merupakan bagian yang menangani permasalahan komunikasi antara perusahaan atau organisasi dengan publik di luar perusahaan atau organisasi tersebut. PR bisa disebut sebagai pihak yang menjadi jembatan antara perusahaan dengan masyarakat. PR akan mencari titik tengah dari permasalahan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Selain itu, PR juga membantu membangun kepercayaan masyarakat kepada perusahaan mengenai produk ataupun hal lain terkait perusahaan. Nah, untuk kesimpulan yang bisa Alma ambil dari beberapa bahasan yang sudah Alma bahas tadi, yaitu komunikasi bisnis adalah pertukaran informasi yang terjadi di dalam sebuah lingkup. Komunikasi ini terbagi menjadi dua, ada verbal dan non-verbal. Lalu komunikasi ini terbagi menjadi dua macam, ada komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal adalah komunikasi yang terjadi di dalam perusahaan atau suatu organisasi. Komunikasi internal ini misalnya komunikasi antar pegawai atau komunikasi atasan dan bawahan di dalam suatu perusahaan. Lalu ada komunikasi eksternal, yaitu komunikasi yang terjadi antara satu perusahaan dengan perusahaan lain atau business to business, atau bisa juga komunikasi antara perusahaan dengan konsumen ataupun masyarakat. Selain itu juga ada mengenai public relation atau PR. PR ini adalah sebagai jembatan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai komunikasi bisnis, komunikasi internal, dan komunikasi eksternal. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.